Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Felicia Jennifer dengan NIM 2310921002. Dan di video ini saya akan menjelaskan mengenai basic penggunaan SWM M5.2 yang biasanya itu digunakan untuk simulasi dari kualitas dan juga kuantitas suatu lintasan. Baik, langsung saja. Pertama itu kita akan memunculkan halaman kerja yang baru dengan cara klik file, lalu klik new, kemudian nanti akan muncul halaman kerja seperti yang terlihat pada layar. Kemudian kita akan menampilkan project default dengan cara klik project, kemudian klik default. Nah, nanti muncul project default. Nah, pada bagian ID labels, kita ganti bagian language-nya itu menjadi gauge yang kita isi maksudnya, dan pada bagian subcatchment itu dengan S, junction itu dengan J, outflow itu dengan out, dividers itu dengan div, kemudian conduit itu dengan C. Nah, pada bagian ID increment itu kita biarkan nilainya 1. Lalu kita pindah pada sebelahnya itu subcatchment, kita bisa mengubah area white dan juga percent invert ini. Nah, pada video ini saya akan menggantinya dengan 4 untuk pada area, 400 pada white, dan juga untuk percent invert itu di 50%. Kemudian kita klik OK. Nah, kita atur dulu tools-nya dengan cara klik tools, lalu map display option, lalu subcatchment, node, dan juga link itu bebas kita kreasikan sesuai dengan kenyamanan penggunanya sendiri. Yang perlu di highlight itu adalah pada bagian annotation, pada bagian display itu kita harus mencentang subcatchment dan juga linknya. Kemudian pada bagian flow arrows itu jangan lupa diganti arrow style-nya itu menjadi fill. Nah, untuk arrow size-nya itu bebas. Nah, di sini saya akan memperbesar menjadi 7, kemudian klik OK. Nah, kemudian barulah kita gambar subcatchment, junction, engage, dan lain-lain. Nah, untuk menggambar subcatchment itu pada bagian hidrologi ini kita klik dan kemudian kita klik subcatchment dan kita klik tanda tambah. Oh ya, jangan lupa setiap kita akan menggambar itu diklik tanda tambah supaya kursornya itu berubah menjadi pensil. Nah, setelah kursornya berubah menjadi pensil, baru kita bisa menggambar subcatchment. Caranya itu dengan menarik garis menggunakan kursor pada bagian kiri mouse, kemudian jika sudah, itu kita ke kanan. Nah, akan muncul nanti subcatchment 1 dengan kode S1, dan kita lanjut cara yang sama untuk membuat subcatchment kedua. Begitu juga dengan subcatchment ketiga. Nah, setelah itu kita akan menggambar junctionnya. Itu pada bagian hidrolik ini kita klik pada bagian node, kemudian junction, dan klik tanda tambah. Nanti kursornya akan berubah seperti ini, lalu kita letakkan junction 1 itu di sebelah subcatchment 1, junction 2 di sebelah subcatchment 2, dan junction 3 itu di sebelah subcatchment 3. Kemudian junction keempat itu kita letakkan di sini, dan juga kita tambahkan outflow dengan klik outflow dan tanda tambah kita letakkan outflow itu di sini. Kemudian lanjut kita buat conduit dengan cara klik links pada bagian hydraulic ini juga. Pada bagian link kita klik conduit, kemudian tanda tambah. Kita hubungkan conduitnya itu untuk membuat conduit 1 dihubungkan junction 1 ke junction 2. Nah, nanti muncul conduit 1, kemudian kita lanjut ke junction 2, kita hubungkan ke junction 4 untuk memunculkan conduit kedua. Kemudian junction ketiga kita hubungkan dengan junction 4 untuk memunculkan conduit ketiga. Kemudian junction keempat ke outflow terakhir. Untuk memunculkan conduit keempat. Kemudian untuk menambahkan rain gauge itu ada pada bagian hidrologi dan rain gauge. Lalu kita klik rain gauge, lalu kita klik tanda tambah dan kita letakkan rain gauge-nya di sini.
Kemudian kita rapikan gambarnya itu dengan cara klik subtraction ini, lalu klik pada bagian kanan ini, select a vertex. Nah, kita klik subtraction-nya, kemudian kita atur garisnya, kita rapikan, kemudian sampai dirasa subtraction-nya itu sudah rapi. Sudah, kita juga bisa merapikan jam mesinnya ini. Nah, sudah, kita akan mengatur masing-masing subsection ini. Kita double klik subsection-nya. Jadi yang perlu kita isi itu adalah range-nya, karena range 1 dan outlet. Outletnya itu kita temukan ke junction terdekat, yaitu junction 1. Untuk subsection 1, nanti akan muncul garis yang menunjukkan dari subsection ke junction-nya. Kemudian di subsection 2 berarti junction kedua. Kemudian di subsection ketiga itu junction 3. Nah, kemudian kita edit pada bagian outfall itu yang perlu diedit adalah time series outfall ini. Nah, di sini kan masih kosong, jadi kita buat dulu time seriesnya. Kita scroll ke bawah pada bagian project ini. Pada bagian time series kalau kita tambah dan kita beri nama time seriesnya itu TS. Untuk time itu 0 sampai 6. Dan serinya 0, 0,5, 1, 0,75, 0,5, 0,25 dan juga 0. Lalu kita klik OK. Kemudian barulah bisa kita inputkan time series outcome itu di sini. Kemudian pada bagian junction yang perlu diedit itu adalah sectionnya. Nah, prinsipnya itu pada bagian hulu itu harus lebih tinggi daripada bagian hilirnya. Jadi kita isi saja pada bagian junction 1 itu ketinggiannya 94 misalkan. Untuk bagian junction 3 itu 88, 90 saja. Kemudian di bagian junction 2 ini dia boleh sebenarnya lebih tinggi daripada junction 3. Tapi pada video ini saya beri saja elevationnya itu di 90. Kemudian junction 4 itu di 88. Kemudian di outfall itu 85. Setelah itu kita coba running dengan cara klik project lalu run simulation. Nah, di sini terlihat bahwa hasilnya itu was unsuccessful, berarti ada kesalahan entah itu pada penggambaran atau pada inputnya, ada yang belum terinput atau ada yang salah input. Maka kita lihat dulu reportnya, klik OK. Nah, ini pada gauge-nya itu kemungkinan pada time series di gauge-nya belum diinputkan. Jadi kita double klik gauge, lalu kita masukkan time series-nya itu TS.
Nah, kemudian kita coba running kembali. Nah, terlihat bahwa run-nya sudah successful. Kemudian klik OK. Nah, untuk memunculkan hasil run kita itu, kita klik report, kemudian summary. Di sini bisa kita lihat ada subcatchment run off-nya, di topiknya bisa kita pilih untuk memunculkan tabelnya. Ada subcatchment run off, not, kemudian outfall, ada not, dan juga flow classification, ada link flow juga, dan terakhir ada complete style charge. Kemudian untuk memunculkan hasilnya itu dalam bentuk grafik, kita pilih pada bagian report itu graph, kemudian profile. Nah, misalnya kita mau melihat saluran dari junction 1 ke outflow itu, dan berarti kita isi startnya itu di J1 dan N-nya itu di out1. Nah, kita find out1. Nah, muncul conduit yang melewati dari junction 1 ke out1. Itu ada C1, C2, dan juga C4. Lalu kita klik OK. Nanti akan muncul grafik water elevation profile dari node J1 sampai out1. Nah, itu kita klik map. Nah, untuk bagian subsection ini kita isi dengan run off, lalu node-nya itu di depth. Kemudian di bagian link itu kita isi bebas pilih antara volume ataupun capacity. Di sini saya memilih capacity, kemudian tanggalnya ini bebas juga nanti. Nah, kita bisa memilih waktunya, nanti akan muncul ketinggian airnya. Atau bisa klik ini juga. Untuk melihat waktu yang lain, bisa klik saja ini supaya sesuai waktu yang mau kita lihat. Nah, warna biru ini pada water elevation profile ini menunjukkan bahwa airnya itu masih dapat ditampung dengan, misalnya kita ambil tadi kan capacity ini. Jadi masih dalam batas yang aman, masih bisa ditampung oleh kapasitas. Nah, dilihat pada Times-nya ini ada keterangan-keterangan kalau dia udah berwarna merah berarti itu sudah tidak dapat ditampung oleh kapasitasnya. Mungkin sekian saja penjelasan dari saya, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Jika ada kesalahan juga saya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.